Selamat malam, selamat malam untuk Bu Regina, suster, semua yang hadir pada malam ini. Selamat bertemu kembali di bulan Maria ini. Ya, malam ini saya ingin memberikan mengenai bagaimana peranan Bunda Maria di dalam kehendak ilahi. Sejauh yang telah kita belajar mengenal kehendak ilahi, kehendak Allah Bapa, saya mengutip satu bagian dari bagaimana Bunda Maria menceritakan keadaannya kepada Luisa Picareta saat mereka melarikan diri ke Mesir sebagai orang buangan yang miskin untuk melarikan diri dari Herodes yang kejam. Jadi di sini saya ambil satu bagian dari ceritanya, dan setelah itu saya akan masuk kepada bagian di mana Bunda Maria juga dites, diuji juga dalam dia punya kehidupan sebagai manusia. Di sini dikatakan oleh Bunda Maria kepada Luisa, "Anakku tersayang, hari ini," kalau Bunda Maria bercerita kepada Luisa, berarti dia bercerita kepada kita semua sebagai anak-anaknya. Jadi ini tulisannya adalah sebagai berikut, "Anakku sayang, hari ini hati ibumu dipenuhi dengan cinta dan kesedihan. Sedemikian rupa sehingga aku tidak dapat menahan diri untuk tidak menangis. Engkau tahu tentang kedatangan Raja Majus yang menimbulkan desas-desus di Yerusalem, menanyakan tentang raja baru. Engkau tahu Herodes yang kejam, karena takut tatahnya akan digulingkan, telah memberikan mandat untuk membunuh Yesusku yang manis, hidupku yang terkasih, bersama dengan semua anak lainnya. Anakku, betapa sedihnya Dia yang telah datang untuk memberikan kehidupan kepada semua orang dan membawa ke dunia era baru kedamaian, kebahagiaan, rahmat. Mereka ingin membunuh Dia. Sungguh tidak berterima kasih, betapa durhakanya. Anakku, sejauh mana kebutaan keinginan manusia mencapai, sampai-sampai menjadi ganas, mengikat tangan pencipta, dan menjadikan dirinya penguasa dari Dia yang menciptakannya. Oleh karena itu, berilah aku kasih sayangmu, anakku, dan cobalah untuk menenangkan tangisan bayi yang manis itu. Dia menangis karena rasa tidak berterima kasih manusia, karena hanya bayi yang baru lahir. Mereka menginginkan dia mati, dan untuk menyelamatkan dia, kita terpaksa melarikan diri. Santo Joseph terkasih telah diberitahu oleh malaikat untuk segera pergi ke negeri asing. Engkau menemani kami, anakku. Jangan tinggal kami sendirian, dan aku akan terus memberi engkau pelajaranku tentang kejahatan besar dari kehendak manusia. Sekarang engkau tahu bahwa begitu manusia menarik diri dari kehendak ilahi, dia memutuskan hubungan dengan penciptanya. Semuanya telah dibuat oleh Tuhan di bumi
semuanya adalah miliknya. Dan manusia dengan tidak melakukan kehendak ilahi, kehilangan semua haknya, dan dapat dikatakan demikian, dia tidak punya tempat untuk menginjakkan kakinya. Jadi, dia orang buangan yang miskin, penjara yang tidak bisa memiliki kamar permanen, dan ini tidak hanya untuk jiwa, tetapi juga untuk tubuh. Segala sesuatu menjadi bisa berubah bagi orang miskin. Dan jika dia memiliki sesuatu yang cepat berlalu, itu berdasarkan manfaat yang diramalkan dari bayi surgawi ini. Ini karena seluruh keagungan penciptaan ditakdirkan oleh Tuhan bagi mereka yang akan melakukan kehendak-Nya dan hidup dalam kerajaan-Nya. Yang lainnya, jika mereka berhasil mengambil sesuatu, adalah pencuri kecil sejati dari pencipta mereka. Dan dengan alasan mereka tidak ingin melakukan kehendak ilahi dan menginginkan barang-barang yang menjadi miliknya. Sekarang anakku sayang, dengarkan betapa aku dan bayi tersayang ini mencintaimu. Karena pada hari fajar pertama hidupnya, dia pergi ke pengasingan dan ke negeri asing untuk membebaskanmu dari pengasingan di mana manusiamu akan menempatkanmu. Sehingga memanggil engkau kembali untuk hidup bukan di sebuah tanah asing, tetapi di tanah airmu, yang diberikan kepada engkau ketika engkau diciptakan, yaitu kerajaan Dia tertinggi. Anak hatiku, kasihanilah air mata ibumu dan air mata bayi tersayang ini, karena kami menangis memintamu untuk tidak pernah melakukan kehendak-Mu. Tapi kembalilah, kami berdoa, kami mohon ke pangkuan kehendak ilahi yang sangat merindukanmu. Sekarang Mesir melambangkan kehendak manusia. Tanah yang penuh dengan berhala. Dan dimanapun anak kecil Yesus lewat, dia merobohkan berhala-berhala ini dan melemparkannya ke neraka. Berapa banyak berhala yang akan dimiliki manusia? Berhala kesombongan, harga diri, dan nafsu yang menganiayai makhluk malang. Karena itu, berhati-hatilah, dengarkan ibumu, karena aku akan berkorban untuk tidak pernah membiarkanmu melakukan kehendak-Mu, dan akan menyerahkan bahkan hidupku untuk memberimu kebaikan besar, hidup selalu di pangkuan kehendak ilahi. Tiap. Jadi ini adalah bagian dari pesan Bunda Maria yang menceritakan bagaimana mereka melarikan diri saat Yesus baru lahir, pesanan dari malaikat. Sampai sejauh ini ada pertanyaankah? Saya akan lanjut ke yang berikutnya kalau bisa diterima yang pertama ini. Bagaimana, Dr. Yurda? Bisa diterima, Bu Cynthia. Silakan dilanjutkan. Saya lanjutkan ya.
Ini sesuatu yang menarik sekali dari Yesus kepada Luisa mengenai bagaimana ujian juga diberikan kepada Bunda Maria, Bunda yang terpilih menjadi Bunda Putra Allah dan Bunda untuk kita semua. Indah sekali cerita ini. Banyak sekali yang ingin saya bagikan, tapi saya kira kita ambil terus sedikit demi sedikit ya. Pada malam ini saya akan bagikan, ini dari catatan dari tanggal 8 Desember tahun 1924 ya. Yesus menjelaskan kepada Luisa tentang tes Maria, ujian untuk Bunda Maria. Ini ceritanya Luisa ya. Saya sedang memikirkan tentang konsepsi tidak bernoda dari Ratu Mama saya yang berdaulat. Kualitas keindahan dan keajaiban dari dikandung tanpa noda mengalir ke dalam pikiran saya. Sebuah keajaiban yang melampaui semua keajaiban lain yang dilakukan oleh Tuhan dalam semua ciptaan. Sekarang ketika saya memikirkan hal ini, saya berkata pada diri saya sendiri, hebat adalah keajaiban dari yang dikandung tanpa noda. Tetapi Mama surgawi saya tidak memiliki ujian dalam konsepsinya. Semuanya menguntungkan baginya, baik dari pihak Tuhan maupun dari sifatnya. Diciptakan oleh Tuhan sebagai begitu bahagia, begitu suci, begitu istimewa. Jadi apa kepahlawanannya dan ujiannya? Jika malaikat di surga tidak dibebaskan dari ujian, demikian pula Adam di Eden, apakah ratu sendirian yang akan dikecualikan dari halu terindah yang akan diuji oleh kepala agung ratu dan Bunda Putra Allahnya? Sementara saya memikirkan hal ini, Yesus saya yang terkasih bergerak dalam batin saya, mengatakan kepada saya, putriku, tidak seorang pun dapat diterima olehku tanpa ujian. Seandainya tidak ada ujian, aku tidak akan memiliki seorang ibu budak, tidak bebas, dan perbudakan tidak masuk ke dalam hubungan kami dan pekerjaan kami. Juga tidak dapat mengambil bagian dalam cinta bebas kami. Mamaku mengalami ujian pertamanya sejak saat pertama pembuahannya. Segera setelah dia memiliki tindakan nalar pertamanya, dia mengetahui kehendak manusianya di satu sisi dan kehendak ilahi di sisi lain. Dan dibiarkan bebas untuk mengikuti salah satu dari kedua kehendak ini. Tanpa kehilangan satu saat pun mengetahui sejauh mana pengorbanan yang dia lakukan, dia memberi kami kehendaknya tanpa ingin mengetahuinya lagi. Dan kami memberikannya milik kami sebagai hadiah. Dan dalam pertukaran sumbangan wasiat di kedua sisi ini, semua kualitas
keindahan, keajaiban, lautan rahmat yang tak terhingga tercurah ke dalam konsepsi tidak bernoda dari semua makhluk yang paling istimewa. Itu selalu keinginan yang biasa aku uji. Semua pengorbanan, bahkan kematian tanpa kemauan akan membuatku muak dan bahkan tidak akan menarik pandanganku. Tetapi, apakah Anda ingin tahu keajaiban terbesar yang kami operasikan pada makhluk ini? Begitu suci, serta kepahlawanan terbesar dari makhluk ini begitu indah, yang tidak seorang pun akan dapat menyamainya. Dia memulai hidupnya dengan kehendak kami, dan begitu pula dia melanjutkan dan menyelesaikannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa ia menyelesaikan dari titik di mana ia memulai. Dan bahwa ia memulai dari titik di mana ia menyelesaikannya. Dan keajaiban terbesar kami adalah bahwa dalam setiap pikiran, kata-kata, nafas, detak jantung, gerakan, dan langkahnya, kehendak kami mengalir padanya. Dan dia menawarkan kepada kami kepahlawan dari sebuah pemikiran, dari sebuah kata, dari sebuah nafas, dari sebuah detak jantung, ilahi dan abadi, beroperasi di dalam dia. Ini mengangkat dia begitu tinggi bahwa apa kami pada dasarnya. Dia adalah karena kasih karunia. Semua hak prerogatifnya yang lain, hak-hak istimewanya, konsepsinya yang tidak bernoda, tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan keajaiban besar ini. Terlebih lagi, inilah yang meneguhkannya dan menjadikannya stabil dan kuat sepanjang hidupnya. Kehendakku yang terus-menerus yang mengalir ke atasnya, menjadikannya bagian dari sifat ilahi, dan dia yang terus-menerus menerima itu membuat dia kuat dan dalam cinta yang kuat. Kuat dalam kesedihan, berbeda dari semua orang. Kehendak kami inilah yang bekerja di dalam dia, yang menarik sabda ke bumi, membentuk benih kesuburan ilahi untuk dapat mengandung manusia dan Tuhan tanpa campur tangan manusia, dan menjadikannya layak untuk menjadi bunda dari penciptanya sendiri. Inilah mengapa aku selalu bersikeras pada kehendakku, karena itu menjaga keindahan jiwa saat dia keluar dari tangan kami, dan itu mengangkatnya sebagai salinan asli dari penciptanya. Sebanyak apapun pekerjaan besar dan pengorbanan yang mungkin dilakukan seseorang, jika kehendakku tidak ada di dalamnya, aku menolaknya. Aku tidak mengenalinya. Itu bukanlah makanan untukku. Dan karya terindah tanpa kehendakku menjadi makanan untuk keinginan manusia, untuk harga diri,
dan untuk keserakahan makhluk. Jadi ini adalah bagian yang Yesus ceritakan mengenai Bunda Maria juga dites. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Luisa membuat doa untuk Bunda Maria di bulan Mei ini. Kita bisa sama-sama coba mengikuti doanya bersama ya. Waktunya udah selesai ya, Dr. Yurja, atau belum? Masih bisa, Bu Oke. Sinta? Ya, masih ada waktu. Masih ya? Iya. Saya mungkin akan coba menceritakan sedikit, mungkin ada yang baru yang belum begitu mengenal apa itu kehendak ilahi. Oke, ini ya, saya cerita sedikit ya mengenai ini kehendak ilahi. Ada 3 fiat ya, 3 fiat. Aku Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Demikianlah firman Tuhan Allah, yang ada dan yang dulu, dan siapa yang akan datang yang maha kuasa. Dalam kitab Wahyu bab 1 ayat 8. 3 bagian dari fiat ini, yaitu 1, penciptaan. Penciptaan kita bisa baca dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Dan dia berkata, mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan biarlah dia berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan unggas di udara, dan binatang-binatang, dan seluruh bumi, dan setiap makhluk melata yang merayap di bumi. Dan Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Menurut gambaran Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, dan Tuhan memberkati mereka dengan mengatakan, bertambah dan berlipat ganda, dan penuhi bumi, dan taklukkanlah, dan kuasailah ikan-ikan di laut, unggas di udara, dan semua makhluk hidup yang bergerak di atas bumi. Dan Tuhan berkata, lihatlah, aku telah memberimu setiap tumbuh-tumbuhan yang berbiji di bumi, dan semua pohon yang memiliki benih dan jenisnya, dari jenisnya. Setiap tumbuh-tumbuhan dari jenisnya sendiri, untuk menjadi makananmu, dan untuk semua binatang di bumi, dan untuk setiap unggas di udara, dan untuk semua yang bergerak di atas bumi, dan di mana ada kehidupan yang harus mereka makan, dan itu dilakukan. Dan Tuhan melihat semua yang telah Dia jadikan, dan semuanya sangat baik. Dan petang dan pagi adalah hari ke-6. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Nah, fiat itu yang pertama penciptaan. Fiat kedua adalah penebusan. Dan dia, Adam, berkata, itu dari kitab Kejadian bab 3 ayat 10 sampai 15. Aku mendengar suaramu di surga, dan saya takut karena saya telanjang, dan saya menyembunyikan diri. Dan dia berkata kepadanya, dan siapa yang memberitahumu bahwa kamu telanjang? Tetapi kamu telah makan dari pohon yang aku perintahkan agar kamu tidak makan. Dan Adam berkata,
wanita yang kau berikan padaku untuk menjadi pendampingku, memberikanku dari pohon itu, dan aku memakannya. Dan Tuhan Allah berkata kepada wanita itu, mengapa kamu melakukan ini? Dan dia menjawab, ular itu menipu saya, dan saya makan. Dan Tuhan Allah berkata kepada ular itu, karena engkau telah melakukan hal ini, engkau dikutuk di antara ternak dan binatang buas di bumi. Di atas dadamu engkau akan pergi, dan bumi akan engkau makan seumur hidupmu. Aku akan menempatkanmu permusuhan antara engkau dan wanita itu, dan benihnya dia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan menunggu tumitnya. Ini terjemahannya kurang bagus ini ya. Nyanyikan pujian dan bergembiralah hai putri Sion, karena lihatlah aku datang, aku akan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Ini di Zakaria bab 2 ayat 10. Jadi dari kitab Kejadian bab 3 ayat 10 sampai 15, di sini ada dari Zakaria bab 2 ayat 10, nyanyikan pujian dan bergembiralah hai putri Sion, karena lihatlah aku datang dan aku akan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Karena mereka memperlakukannya dengan jahat, yang ditabiskan sebagai nabi dari rahim ibunya untuk menggulingkan dan mencabut dan menghancurkan dan membangun kembali dan memperbaharui. Dari Pengkhotbah bab 49 ayat 9. Kita masuk ke dalam fiat pengudusan. Pengudusan sanctification ya. Dari Mazmur 103 ayat 30. Engkau akan mengirimkan rohmu dan mereka akan diciptakan, dan engkau akan memperbaharui muka bumi. Ubahlah kami, ya Tuhan, kepadamu, dan kami akan bertobat, perbaharui hari-hari kami, seperti dari awal. Ini dari Ratapan bab 5 ayat 21. Jadi di dalam 3 fiat tadi, penciptaan, penebusan, ini pengudusan. Pengudusan diambil dari Mazmur 103 bab 30 dan Ratapan bab 5 ayat 21. Dari sini saya kutip bacaan tulisan dari Yesus kepada Luisa, putriku, ini ya, dengar baik-baik ya. Putriku, fiat pertama diucapkan dalam penciptaan tanpa campur tangan makhluk. Fiat kedua diucapkan dalam penebusan. Saya menginginkan campur tangan makhluk itu, dan saya memilih mama saya untuk menyelesaikan fiat kedua. Sekarang untuk pemenuhan keduanya, saya ingin mengucapkan fiat ketiga. Dan saya ingin mengucapkannya melalui Anda, yaitu Luisa Picareta. Saya telah memilih Anda untuk pemenuhan fiat ketiga. Fiat ketiga ini akan menyempurnakan kemuliaan dan kehormatan fiat penciptaan dan akan menjadi peneguhan dan pengembangan dari buah fiat penebusan. Ketiga fiat ini akan menyelubungi Tritunggal Maha Kudus di bumi. Dan aku memiliki fiat voluntas tua di bumi seperti di surga.
Ketiga fiat ini tidak akan terpisahkan. Masing-masing akan menjadi kehidupan satu sama lain. Mereka akan menjadi satu dan Tritunggal, tetapi berbeda di antara mereka sendiri. Cintaku menginginkannya, kemuliaanku menuntutnya. Setelah melepaskan dua fiat pertama dari rahim kekuatan kreatifku, ia ingin melepaskan fiat ketiga, karena cintaku tidak dapat lagi menahannya. Dan ini untuk menyelesaikan pekerjaan yang berasal dariku. Jika tidak, karya penciptaan dan penebusan tidak akan lengkap. Yesus kepada Luisa pada tanggal 24 Januari 1921. Yang berikutnya, saya melakukannya dengan Mama Surgawi saya. Di antara semua generasi, dia adalah yang terkecil karena dia tidak akan memasuki dia sebagai acting. Tetapi selalu kehendak abadi saya. Dan ini tidak hanya membuat dia tetap kecil, cantik, segar, seperti dia telah keluar dari kami, tetapi menjadikannya yang terbesar dari semuanya. Oh, betapa cantiknya dia, kecil dalam dirinya sendiri, tetapi agung dan unggul dari semua, karena dia kita sendiri. Karena diri kita sendiri. Dan hanya karena kekecilannya, dia diangkat setinggi bunda dari yang membentuknya. Jadi, seperti yang Anda lihat, semua semua kebaikan manusia adalah melakukan kehendak saya. Semua kejahatan adalah dalam melakukan miliknya sendiri. Oleh karena itu, untuk datang menebus manusia, saya memilih ibu saya karena dia masih kecil, dan saya menggunakan dia sebagai saluran untuk membiarkan semua barang dan buah penebusan turun ke atas umat manusia. Yesus kepada Luisa, faktanya, inkarnasiku, semua yang aku lakukan dan derita, dan kematianku itu sendiri, tidak lain adalah cara yang aku buat untuk mencari anggota-anggota yang tersebar ini. Dan berdasarkan kepala ilahiku untuk mengalirkan kehidupan, panas dan kebangkitan anggota tubuh yang mati untuk membentuk satu tubuh tunggal di bawah kepala ilahiku dari semua generasi manusia. Berapa harganya aku, tapi cintaku membuat aku mengatasi segalanya, menghadapi semua penderitaan dan kemenangan atas segalanya. Yesus kepada Luisa, 24 Februari 1934. Jadi ini adalah pengetahuan ini adalah dan mengandung ciptaan baru yang mengubah makhluk saat dia keluar dari tangan kreatif kami. Yesus kepada Luisa, 25 Maret 1928. Jadi ini semua adalah catatan yang diberikan kepada Luisa oleh Yesus mengenai keadaan mamanya, mengenai apa kehendaknya 3 fiat pertama itu. Saya kira malam ini mungkin kita boleh selesaikan untuk malam ini. Kita coba sama-sama berdoa bersama untuk putaran ini ya. Kita sama-sama ikuti bersama ya.
melalui hati Maria yang tidak bernoda dan kemanusiaan Yesus yang kudus, saya masuk ke dalam Tritunggal Maha Kudus dan dalam kehendak ilahi-Mu bersama semua saudara dan saudari kami. Kami berterima kasih atas karunia agung Bunda Maria yang terberkati dari fiat-Nya. Kami mencintai dan berterima kasih kepada Maria karena datang dari surga untuk mengajari anak-anaknya tentang rahasia-rahasianya dan bagaimana hidup dalam kehendak ilahi. Karena kami berterima kasih kepada Maria karena telah mengikatkan kehendak-Mu di kaki Tata. Kami masuk ke dalam semua tindakan Maria dari saat dia dikandung hingga tindakan terakhirnya di bumi pada saat dia diangkat ke surga. Kami berterima kasih kepada Maria karena telah lulus ujian untuk tidak pernah memberikan kehidupan pada keinginan manusiawi-Mu. Membuat persembahan ini atas nama semua, kami memohon dan menangis agar kerajaan kehendak-Mu didirikan di atas bumi ini. Maka setiap makhluk di bumi akan mengenali cinta-Mu dalam segala hal, dan sebagai balasannya akan dikirimkan kepadamu cinta, pujian, kehormatan, dan kemuliaan untuk setiap fiat-Mu, penciptaan, penebusan, dan pengudusan. Dengan persembahan ini, saya memohon belas kasihan, keselamatan, dan pengutusan bagi setiap makhluk kemenangan kehendak ilahi yang cepat dan lengkap di bumi, dan kemenangannya yang cepat dan lengkap dalam diriku. Amin. Fiat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Yurce.